Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai mandat kepada Tuhan. Aku terserah prasangka hambaku, ana idadoni abdi. Hadis qudsi ini amat populer di kalangan para pencari Tuhan atau orang-orang yang merindukan jalan terang kehidupan. Namun kenyataannya masih teramat banyak yang belum mampu memahami kalimat ini dengan benar, sehingga berpengaruh kepada pelaksanaannya. Hal ini tidak ada bedanya dengan orang yang hafal dengan sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hafal namun tidak paham dengan maksud yang sebenarnya. Hal ini membuktikan bahwa ketiadaan berpikir, apalagi mau merenunginya secara mendalam. Bila kita mau diam sesaat, atur nafas, lalu mencoba memahami kata bertuhan. Bertuhan, sebagaimana kata berduit, berarti mempunyai duit. Bermasalah, berarti mempunyai masalah. Berpegang, berarti mempunyai pegangan. Karena mempunyai Tuhanlah manusia itu hidup. Bukankah hidup itu adalah sifat Tuhan? Mengapa kita seringkali melupakan hal ini? Mungkin hal ini karena pemahaman kita belum sampai pada kesadaran bahwa roh atau rohani yang ada pada manusia dan setiap makhluk hidup adalah bagian dari Tuhan. Sehingga kita seringkali seakan-akan ada keterpisahan dengan Tuhan. Tuhan ada di satu tempat, sedangkan manusia ada di tempat lain. Padahal telah banyak keterangan bahwa Tuhan lebih dekat daripada urat leher. Dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Yang dimaksud di sini adalah roh selalu bersama jasmani selama manusia itu hidup. Salah satu ajaran Tombo Hati adalah wong kang soleh kumpulono. Artinya bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Sedangkan soleh itu tidak mungkin dapat dicapai tanpa iman. Sebagaimana Quran surat Al-Asyr ayat 3. Semua manusia hidup dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Amal soleh di sini bukan sekedar perbuatan yang baik, namun terlebih lagi adalah perbuatan yang baik dan tepat sasaran, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Contohnya adalah memberi makan pada orang yang lapar, memberi minum pada orang yang haus, dan memberi pakaian pada orang yang telanjang. Jauhilah orang-orang yang bukan orang soleh. Menjauhi orang yang bukan soleh termasuk menjauhi orang yang sombong, pembenci, pemarah, orang yang penuh tipu daya, orang yang gemar menyusahkan orang lain, orang yang selalu haus pujian, atau orang yang selalu mengeluh dalam hidupnya. Orang yang soleh sebenarnya adalah orang yang selalu sadar bahwa hakikat hidup adalah Tuhan itu sendiri, yang diwakili adanya roh di dalam tubuh. Kesadaran adanya rohani adalah modal utama menjadi orang soleh. Manusia nyata pada tubuh, sedangkan Tuhan nyata pada ruh. Tubuh dan ruh atau jasmani dan rohani sama dengan kehidupan di dunia ini. Sadar pada posisinya masing-masing. Itulah modal utama untuk mengenal jati diri kehidupan ini. Rahasia ilahi ada pada rahasia diri. Bila Tuhan adalah pihak yang berkuasa dan berkehendak, maka
manusia adalah pihak yang dikuasai dan yang dikehendaki. Tuhan adalah yang menggerakkan dan manusia adalah yang digerakkan. Kesadaran seperti ini sering terlupakan begitu kita melihat kenyataan bahwa kita bisa duduk, berdiri, berjalan, dan bekerja sendiri, seakan-akan semuanya otomatis. Padahal hal ini tidak lain karena kebijaksanaan dan kemurahan Tuhan akan adanya free will atau kehendak bebas pada manusia. Manusia diberikan kehendak bebas dalam kehidupannya. Bagi kita yang telah sadar, kehendak bebas adalah ujian oleh Tuhan pada manusia. Apakah manusia menggunakan hak bebas itu untuk dirinya sendiri, ataukah dikembalikan kepada Tuhan? Padahal sebagaimana disampaikan oleh Nabi Ibrahim, janganlah kamu sekalian mati sebelum berserah diri atau muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat ini memberikan garis atau batasan yang begitu jelas untuk tetap berserah diri kepadanya meskipun kita punya free will atau kehendak bebas. Sadarkah kita bahwa Tuhan telah mengambil risiko yang begitu besar dengan memberikan free will pada manusia? Apakah risikonya itu? Risikonya adalah Tuhan tidak dituhankan. Manusia dengan kebebasannya berpeluang menuhankan Tuhan yang lain. Dan ternyata benar, kegemaran manusia kepada halal duniawi. Akhirnya manusia lebih memilih mandat kepada Tuhan itu diberikan kepada Tuhan-Tuhan yang palsu, sembahan-sembahan yang palsu, yaitu lebih menyembah pada halal duniawi. Bukankah kita melihat kenyataan banyaknya manusia memberikan mandat itu kepada selain Tuhan? Bukankah bagi para pejabat yang gila pada jabatannya, yang begitu takut pensiun, telah memberikan mandat itu pada jabatannya? Bukankah para pengusaha telah memberikan mandat itu kepada usahanya? Bukankah bagi para ulama telah memberikan mandat itu kepada gelarnya? Dan bukankah bagi para artis telah memberikan mandat itu kepada popularitasnya? Bagi mereka kaum miskin, bukankah telah memberikan mandat itu kepada khayalan hidup kaya raya atau penuh materi? Lalu bagaimanakah dengan kita sendiri? Sebagai apapun kita, benarkah telah memberikan mandat yang tepat pada yang berhak? Sudahkah kita memberikan mandat itu kepada Tuhan agar menuhani kita? Lalu, apa yang dimaksud dengan memberikan mandat kepada Tuhan? Dengan menjadi hamba yang bertakwa, yaitu yang senantiasa menjalani perintahnya dan berusaha menjauhi larangannya, kita memberikan mandat itu kepada yang semestinya. Kita menempatkan posisi Tuhan pada posisi yang sebenarnya, dengan selalu memuji namanya, selalu merenungi ciptaannya, selalu merasakan kebersamaan dengannya, dan selalu menjalankan perintah-perintahnya. Kita telah memberikan mandat itu. Benarkah kita telah melakukan semua itu? Hal ini dapat kita tanyakan pada diri sendiri secara jujur. Sudahkah kita menemukan kedamaian hidup atau ketenangan batin? Sebagaimana firman Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Bila ingat sekedar ingat, sebagaimana kita mengingat masa lalu kita, maka mustahil kita akan mendapatkan ketenangan. Namun bila ingat, kita artikan sebagai sadar. Sadar bahwa yang hidup hanyalah Allah, yang ada hanyalah Allah, dan kita hanya sebagian kecil darinya. Maka sudah semestinya kita hidup tenang, sebagaimana filosofi la ilaha illallah, meniadakan selain Allah. Lalu benarkah kita telah demikian?
yaitu memberikan mandat ketuhanan pada Tuhan. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.